Senang sekali Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini kita kembali bersama-sama dalam 1 jam bersama renungan harian. Bapak penulis kita, Bapak Pendeta Himbang Tambun, nanti akan menyampaikan latar belakang perenungan naskah yang tayang dalam RH di hari ini. Dan nanti acara akan dipandu oleh Pak Sony yang akan mengantarkan acara SJBRH pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin juga ada yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita. Salam kenal dari kami semua di Renungan Harian Yayasan Pelayanan Gloria. Saya akan mengantar layar ke Pak Sony dengan pantun. Buah serikaya jangan diperam sampai merah. SJBRH kiranya menjadi berkah bagi kita semuanya. Monggo Pak Sony, layar saya serahkan. Ya, cakep. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, kita diawali dengan pantun di pagi hari yang indah. Kita boleh bersama-sama berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Ya, kita yakin percaya pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang segar, wajah-wajah yang penuh keceriaan, dan pagi hari ini kita akan bersama-sama dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama merenungkan akan kebaikan Tuhan dan kehidupan kita melalui perenungan firman Tuhan juga yang apa kita baca dalam artikel renungan harian. Dan mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, biarlah 1 jam ke depan ini benar-benar kita pergunakan waktu yang indah ini untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Ya, mari waktunya kita akan bersama-sama ambil sikap kita berdoa. Mari datang pada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari indah di Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang di depan kami. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan jika pagi hari ini Kau berikan kami kekuatan baru semerkan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh bersama-sama kembali berjumpa dalam acara 1 jam bersama renungan harian Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami meminta Tuhan biarlah Kau berikan kami kelancaran, baik sinyal wifi, baik listrik Tuhan, baik peralatan yang pakai, Kau kuduskan Tuhan, laptop, baik handphone Tuhan, semuanya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terutama kami Tuhan, biarlah kami boleh menyiapkan hati kami untuk Engkau Tuhan. Juga kami berdoa khusus buat hamba-Mu, Pak Pendeta Heman Tambun Tuhan. Biarlah Kau juga berikan kekuatan Tuhan, di saat hamba-Mu ini boleh menyampaikan Tuhan, apa yang menjadi latar belakang tulisan beliau Tuhan. Sehingga setiap kami boleh menangkap dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dari awal pertanyaan akhirnya, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang syukur dan berdoa, kami siapkan hati kami. Amin. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, kita siapkan hati kita akan mendengarkan dari audio renungan harian pada hari ini. Dalam melalui audio renungan hari ini, kita sungguh-sungguh boleh menyimak dan mempersiapkan hati kita, dan biarlah kita boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama menyimak pagi hari ini dari audio renungan pada hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Keluaran pasal 18 ayat 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu." Renungan hari ini berjudul
kritik yang cantik. Kritik diartikan sebagai kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Umumnya, kita tidak suka dikritik, apalagi jika kritik itu bernada menjatuhkan, merendahkan, dan melemahkan semangat. Sejujurnya, kita lebih suka mengkritik, walaupun penilaian yang kita berikan belum tentu baik dan benar. Ketika Yitro melihat bagaimana cara Musa sepanjang hari menangani persoalan umat Israel, sang mertua menilainya sangat buruk, baik bagi Musa maupun bagi seluruh umat itu. Tidak efektif dan tidak efisien. Lalu Yitro memberikan solusi dengan mengusulkan agar Musa mengangkat pemimpin-pemimpin untuk mengepalai 10, 50, 100, dan 1000 orang. Pemimpin ini diangkat dengan kualifikasi yang ketat, baik dari keterampilan, kesaksian hidup, maupun ketaatannya kepada Tuhan. Setiap orang membawa masalahnya terhadap sang pemimpin, dan hanya masalah-masalah yang tak bisa mereka selesaikanlah yang akan dibawa kepada Musa. Hasilnya, semua bangsa itu puas dan bersukacita. Kritik yang disampaikan dengan motivasi, cara, dan tujuan yang baik tentulah sangat berharga. Apalagi jika disampaikan dengan alternatif solusi yang jitu serta selaras dengan firman Tuhan. Itulah kritik yang cantik. Itulah hendaknya yang kita harapkan dari orang lain. Itu pula lah yang sepatutnya kita berikan ketika kita menilai atau mengkritik sesuatu atau seseorang. Dan tentunya itu adalah buah hikmat yang lahir dari pengenalan kita yang benar terhadap Allah. Masalah dengan kebanyakan dari kita adalah kita lebih suka dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritik. Iya, saya rasa pagi ini Bapak Ibu saya yakin dan percaya sudah melakukan waktu teduh pribadi masing-masing di tempat masing-masing, dan pagi hari ini sudah mendapatkan sesuatu ya lebih lagi, dan mungkin nanti Bapak Ibu boleh bagikan di saat nanti kita boleh bersama-sama menyaringkan apa yang kita dapatkan waktu kita pagi. Dan pagi hari ini kita juga bersama telah hadir tengah-tengah kita itu penulisnya langsung, yaitu Bapak Pendeta Hembang Tambun. Ya, apa kabar Pak? Selamat pagi, salam. Shalom, selamat pagi Mas Sony. Ya. Iya, selamat pagi. Iya. Wah, ini kayak dalam perjalanan Pak ya. Terima kasih buat waktunya. Iya. Malam Pak. Ya, pagi ini sangat menarik ya. Kalau kita bicara temanya saja sudah menarik. Kritik yang cantik. Wah, kritik yang cantik gitu ya. Nggak ada yang kritik yang jelek ya. Tapi sesuatu yang positif ya. Kritik yang cantik ya. Sering dalam kehidupan kita kan namanya dikritik itu paling nggak enak ya. Tapi kita akan percaya pasti Pak Pendeta Hembang Tambun pagi hari ini menuliskan ya artikel pada pagi hari ini pasti ada latar belakang kenapa ini disampaikan. Pagi hari ini kita ingin bersama-sama mendengar dari beliau langsung, penulisnya langsung, biar kita lebih mengerti lebih dalam lagi, sehingga kita lebih mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan pagi hari ini. Oleh sebab itu, kami persilakan Pak Pendeta Hembang Tambun untuk menyampaikannya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Mas Sony. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu di Renungan Harian dan Bapak Ibu semua yang bergabung di Zoom kita pagi ini. Horas dari Medan ya. Ya. Horas Pak. Saya menulis tentang kritik yang cantik ini dengan topik yang apa ya? Karena sebagai pendeta saya biasa mendapatkan banyak kritikan. Ada mungkin dalam bahasa kita sekarang kritikan seolah-olah langsung negatif gitu. Ada kayak komplain gitu. Kita kadang langsung berpikir kritikan itu adalah komplain. Tapi kalau kita melihat Kamus Bahasa Indonesia, kritikan itu adalah penilaian soal
baik buruk. Jadi orang memuji kita juga sebenarnya itu termasuk kritikan. Misalnya habis melakukan khotbah, terima kasih apa pelayanannya hari ini, saya diberkati dengan khotbahnya, itu juga termasuk kritik begitu. Kritik positif. Tapi ada juga misalnya, oh kok kayak gini, kok seperti ini, kok seperti ini. Ada banyak yang bukan termasuk kritik sehat, tapi kadang-kadang semacam hanya keluhan. Apapun yang dilakukan kadang bisa menjadi masalah. Jadi berangkat dari situasi-situasi itu, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, saya jadi merenung melalui apa yang dilakukan oleh Yitro, mertuanya Musa. Kalau kita membaca Keluaran 18, itu didahului dengan kunjungan Yitro dan juga putrinya Jipora dan kedua cucunya, Gerson dan Eliezer, anak-anak Musa, yang mendapatkan Musa bersama dengan seluruh rombongan bangsa Israel yang berkemah di kaki Gunung Sinai atau di padang gurun Sinai. Jadi ketika ketika Musa kembali ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel, dia menitipkan istri dan kedua anaknya dengan mertuanya. Lalu berita bagaimana hebatnya pekerjaan Tuhan melalui Musa di Mesir terdengar juga sampai ke Midian, sampai ke mertuanya. Lalu ketika sudah dalam perjalanan di Sinai, maka Yitro dan Jipora dan kedua cucunya datang untuk mengantar putrinya dan kedua cucunya supaya bertemu dengan suami dan bapaknya begitu. Jadi awalnya Yitro sudah mendengar betapa hebatnya karya Tuhan, betapa hebatnya perbuatan-perbuatan yang Tuhan kerjakan melalui Musa, melalui orang lain. Lalu setelah di pasal 18 ini, Yitro bertemu dengan Musa dan Musa sendiri kembali menceritakan betapa hebatnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Jadi Yitro sudah mendapat begitu banyak laporan positif, kesaksian tentang perbuatan Tuhan melalui Musa. Lalu setelah bermalam di situ, besok harinya Yitro melihat betapa Musa sangat repot melayani orang-orang Israel sepanjang hari, dari pagi sampai sore. Dan di sini kita lihat, seandainya misalnya kita bisa melihat perspektif yang lain. Kalau misalnya Yitro bukan seorang yang sungguh berhikmat dari Tuhan, Yitro bisa saja berpikir begini, wow, memang menantuku ini luar biasa ya. Kalau nggak ada ini entah jadi apa bangsa Israel ini. Hanya dia yang menjadi andalan bangsa Israel. Karena kalau kita membaca data di Keluaran 12 ketika peristiwa Keluaran, digambarkan di situ bangsa Israel yang keluar di bawah kepemimpinan Musa itu ada 600.000 orang laki-laki dewasa. 600.000. Anggaplah mereka ini semua monogami. Maka ada 1.200.000 orang. Anggap saja mereka ini semua punya satu anak saja. Maka jumlah mereka sudah 1,8 juta. Padahal belum lagi adik-adiknya, ada yang poligami, ada yang anaknya banyak. Jadi bisa jutaan orang. Dan bayangkan kalau jutaan orang ini 1% saja yang punya masalah dan datang kepada Musa dalam satu hari. Kita bisa bayangkan berapa ribu orangkah yang akan menghadap Musa. Jadi mereka datang mulai dari pagi, Musa sudah duduk istilahnya seperti ngantor. Dia buka kantor, dia duduk di situ, dan orang-orang datang berkeliling, membawa masalahnya masing-masing. Karena mereka tahu, kalau mereka punya masalah, Musa dapat membawanya kepada Tuhan, dan mereka akan mendapatkan solusi. Jadi di sini kita bisa lihat, seandainya kita ada di perspektif yang berbeda dengan Yitro ini, kita bisa berkata, wow, kita sangat bersyukur punya Musa. Untung dia ada. Dialah apapun masalahnya, datang kepada Musa. Dia datang dengan solusi. Tetapi setelah diamati oleh Yitro, dia melihat yang terjadi adalah Musa menjadi sangat keletihan, kecapean, burnout sepanjang hari. Bapak Ibu kalau misalnya bekerja di customer service gitu ya, orang menemui 10 orang komplain satu hari aja kayaknya udah mau pecah kepala gitu. Atau misalnya kalau Bapak Ibu melayani, 2 orang saja mengucapkan kata-kata yang menjelekkan atau menganggap negatif yang kita kerjakan saja mungkin itu sudah bisa mengganggu keseluruhan hari kita. Lalu bayangkan kalau seluruh bangsa ini, anggaplah misalnya hanya 1% yang bermasalah. Atau anggap saja misalnya hanya 100 orang yang bermasalah yang ngumpul di situ untuk menyampaikan kepada Musa. Maka tentu Musa harus energinya habis untuk menyelesaikan banyak hal. Maka Yitro melihat Musa keletihan, Musa sangat capek,
Dan bangsa Israel juga sangat capek gitu. Karena mereka harus antri, jangan-jangan bisa aja merasa masalah saya lebih penting untuk dibahas. Masalah saya lebih urgent. Ini jadi mereka juga bisa rebutan dan bagi Musa itu buruk, bagi bangsa Israel juga buruk. Bapak Ibu kira-kira kalau pergi ke bank, walaupun disediakan ruangan ber-AC di ruang tunggu, tapi sekarang masih di antrian ke-30 dan Bapak Ibu ada di antrian ke-70. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Mungkin udah tinggalkan aja kalau masih bisa ditinggalkan kecuali sangat urgent tidak ada jalan lain lagi. Udahlah, lain kali saja begitu. Itu kita menunggu di ruang ber-AC dengan antrian yang jelas. Bagaimana kalau ini di padang gurun, situasi padang gurun? Maka wajarlah saya pikir Yitro bilang dengan satu kalimat singkat itu, tidak baik yang kau lakukan ini. Tidak baik bagimu dan tidak baik bagi bangsa Israel gitu. Semua kalian kecapean, semua kalian susah dan semua menderita dengan begitu. Tetapi tidak cukup di situ. Yitro datang dengan usulan, pilihlah para pemimpin. Dia memberi kualifikasi yang cakap, yang terpercaya, yang takut akan Tuhan, yang tidak menerima suap. Jadi mereka yang akan menghakimi atau akan menilai atau akan menolong Musa menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat itu. Lalu prinsipnya juga jelas, ada pemimpin 10 orang, setiap 10 orang dipimpin satu orang. Lalu nanti setiap 50 orang, dari setiap 5 kelompok 10 ada satu pemimpin lagi. Lalu dari kelompok 100 ada satu pemimpin lagi. Ada kelompok 1000 ada satu lagi. Artinya semakin banyak orang yang diberdayakan, semakin banyak orang yang bekerja, dan semakin banyak masalah yang terselesaikan. Jadi ternyata Yitro sendiri melihat, Musa, tolong jangan merasa dirimu hanya kamu yang bisa bicara sama Tuhan. Jangan berpikir hanya kamulah yang bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. Ada banyak orang lain yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan di sini. Berdayakan mereka. Maka kalian akan tertolong, kamu akan makin ringan, dan bangsa Israel ini akan semakin sejahtera. Dan itu yang dilakukan, maka digambarkan di situ seluruh bangsa itu menjadi puas dengan solusi itu. Inilah yang saya sebut sebagai kritik yang cantik. Saya sengaja memilih kata kritik yang cantik, mungkin karena bahasa Medan salah satu ya cantik kali gitu, cantik. Tapi di dalam olahraga juga begitu kan. Kalau misalnya olahraganya bermain curang, oh nggak main cantik itu, gitu, main cantik. Jadi ada semacam permainan rima, kritik, cantik. Jadi yang saya bayangkan kritik cantik itu adalah seseorang datang dengan penilaian soal baik buruk, dia datang memberi usulan, memberi solusi yang memang jitu, yang memang baik gitu. Jadi ada banyak orang kita gampang saja mengatakan, oh nggak bagus kalau begini. Lalu usulmu gimana? Ya saya mana tahu, itu kan tugasmu begitu. Jadi bukan berarti kita selalu harus harus datang dengan solusi. Kadang-kadang kita juga bisa menyampaikan permasalahan, kita tidak tahu solusinya apa. Tetapi akan jauh lebih banyak kita juga menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari orang-orang yang makin memperkeruh masalah atau memperkeruh situasi. Jadi di dalam teks naskah yang singkat ini yang saya renungkan bagi saya sendiri. Seandainya saya adalah Musa dan saya bertemu dengan orang-orang seperti Yitro ini, maka saya akan sangat merasa terberkati. Saya akan merasa tidak akan tersinggung, tidak akan merasa uh, berkecil hati karena yang Yitro lakukan itu adalah demi kebaikan saya dan demi kebaikan orang-orang yang saya layani. Maka saya juga berpikir, saya akan menyukai orang-orang seperti Yitro. Maka seandainya saya juga bertindak seperti Yitro, pasti orang-orang juga akan terberkati melalui kehadiran saya, melalui pendapat saya, melalui kritikan-kritikan yang saya berikan gitu. Dengan begitu, kita tidak lagi takut mendengarkan kritik karena di dalam kritik itu ada terlihat kepedulian, di dalam kritik ada terlihat kasih, dan di dalam kritik juga ada pertimbangan kesejahteraan bagi kita bersama. Dan itu bukan untuk pribadinya Yitro. Memang mungkin jangan berpikir kalau seandainya Musa mengerjakan semua itu sendiri, ya Musa akan cepat mati, maka putrinya Zipora akan cepat menjadi janda dan uh, cucu-cucunya akan cepat menjadi anak yatim gitu. Tetapi untuk dia pribadi bukan itu pertimbangannya. Tetapi memang ini demi kebaikan bangsa, demi kebaikan umat Israel. Jadi Bapak Ibu, Iya, sepertinya kita terputus ya dengan Bapak Pendeta Himbang Tambun.
Iya, karena beliau memang pagi hari ini Saya dalam juga perjalanan. mengutip pendapatnya Noah. Oh, Sejujurnya juga kita kritik ini, kita pengen kalau ada kritik-kritik yang disampaikan kepada kita dan kita tahu itu membangun, kita perlu berbesar hati, itu demi kebaikan kita. Demikian Pak Sony, demikian Bapak Ibu semuanya. Silakan ditambahkan atau di-share yang lain. Ya. iya, terima kasih Pak Pendeta Himbang Tambun. Ini menarik sekali ya di tengah-tengah kesibukan beliau ya, karena beliau juga pagi hari ini ya menyempatkan waktu di saat beliau hari ini akan mengajar ya. Tetapi sungguh-sungguh pagi hari ini. Pak Sony aman. Ada sedikit perubahan hari ini, jadi Oh, tidak apa-apa. Saya oh, tetap bisa. puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Iya, bagus, terima kasih Pak. Ya, ya puji Tuhan gak ada perubahan. Tapi memang makanya sedikit waktu saya geser ya, agar kita bisa mendapatkan yang banyak dari penulisnya langsung ya. Karena benar-benar penulisnya ini sangat energik, saya bilang ya. Begitu banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan dari beliau, dari tulisan beliau ini. Dan menarik sekali memang kalau kita bicara kritik ya, memang pasti setiap orang tidak mau dikritik ya. Tidak ada yang ingin dikritik ya. Maunya semuanya itu kalau bisa ya pujian-pujian. Padahal dikatakan tadi bahwa dalam kritik itu ada kasih, ada kepedulian, ada solusi. Ya, itu indah sekali. Bahkan dikatakan yaitu kritik itu cantik ternyata ya. Berarti kritik itu bukan jelek gitu ya. Dan memang kalau kita lihat tergantung bagaimana kita menyampaikan ya. Di saat kita meritik itu pasti membuat sesuatu yang positif bukan negatif ya. Oleh sebab itu pagi hari ini begitu banyak kita pelajari pagi hari ini. Ya mungkin Bapak Ibu pagi hari ini punya pengalaman, punya sesuatu dari perenungan tadi pagi juga dilengkapi dari langsung penulisnya itu Pak Pendeta Himbang Tambun ya. Mungkin Bapak Ibu menyampaikan sesuatu pagi hari ini pengalaman ya mungkin pengalaman di saat Anda melayani, di saat mungkin Anda berkeluarga dan pekerjaan dalam aspek hidup kita ya. Mungkin sesuatu yang kadang kalah, waduh, kok seperti ini ya gitu ya. Mungkin mari pagi ini jangan dipendam ya. Mari Bapak Ibu sampaikan sehingga ini boleh membangun satu dengan lainnya. Ya, kami beri kesempatan. Silakan Bapak Ibu ya. Dan betul juga Bapak Berita Imbang Tambun masih bisa terus mengikutinya. Jadi ini indah sekali ya. Nanti saling melengkapi ya. Silakan. Kami berikan kesempatan Bapak Ibu ya. Karena ini temanya sangat sangat menarik ya. Bicara tentang ya kritik ya. Apalagi ditambah kritik yang cantik ya. Silakan. Ya, saya berikan kesempatan. Ya, jangan malu-malu. Ya, pagi hari ini kita ingin berbagi apa yang kita dapatkan perenungan tadi pagi dan kita masing-masing. Ya, ya mungkin langsung Boleh juga kok memberikan kritik yang cantik juga boleh. boleh. Ya, penulisnya langsung memberikan silakan kalau Anda ingin berikan. Oke, oh langsung. Ya, silakan Pak Pelita Sutanto. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Pak Sutanto sudah raise hand. Ya. Ya, silakan Pak. Oke, mumpung ada penulisnya ini, Pak Hembang Tambun. Pertanyaanku, Ya Pak. kalau ada seorang pemimpin yang senangnya itu semua dikerjakan di tangannya dia sendiri, itu sudah diingetin nanti kelelahan loh gitu. Tetapi kayaknya dia hobi gitu, ditangani sendiri sebab kalau ditangani orang lain memang kadang-kadang memang tidak sebagus dia, tidak seberes dia gitu. Tapi kalau sudah diingetin, kamu perlu berbagi ke orang lain supaya kamu tidak mati muda, supaya kamu itu lebih waktu dipakai Tuhan itu lebih lama gitu. Kalau kecapean, misalkan dia bisa dipakai Tuhan sampai 80 tahun, karena terforsir jadi 60 tahun kan, ya ini kita bicara logika ya, memang mati hidup itu kan di tangan Tuhan ya toh. Tapi sama dengan kalau mobilnya Pak Embang Tambun itu tiap hari digeber terus, itu mestinya bisa dipakai untuk menolong kita melayani selama 20 tahun, jadi tinggal 10 tahun karena terlalu digenjot tiap hari kan begitu ya. Manusia kan ya mirip-mirip begitu kan. Kalau mobil misalkan turun mesin, ganti mesin bisa. Kalau kita mau diganti gimana ya toh? Nah, cara menghadapi orang begitu itu gimana Pak Embang? Terima kasih Pak Santo ini. Pak Santo ini justru nanti Bapak pasti punya jawaban juga, bisa share untuk kita juga sebagai yang sudah jauh lebih senior di dalam dunia pelayanan juga. Tetapi memang saya setuju. Itu salah satu ide juga dari teks ini, dan saya juga menulis itu di naskah yang lain gitu karena memang
keterbatasan 200 kata untuk satu ide itu pasti tidak bisa banyak ide sekaligus supaya fokus dan bisa lebih dalam gitu. Jadi saya juga membayangkan itu ada di naskah yang lain. Nanti kapan-kapan kita akan bisa baca ketika sudah terbit di RH gitu ya. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab memang Tuhan juga tidak pernah merancang satu kepemimpinan tunggal yang di dalam gerejanya atau di dalam umatnya. Dalam perjanjian lama pun, sekalipun Musa dipilih Tuhan sebagai pemimpin, tapi juga ada tua-tua Israel yang kita lihat di situ. Ada elders, para tua-tua. Bahkan nanti ada peristiwa khusus yang dicatat di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan memerintahkan Musa memilih 70 pemimpin, lalu mereka itu dicurahkan roh Allah secara khusus, sehingga mereka mendapatkan kuasa dan mampu melakukan kepemimpinan yang menolong Musa. Jadi tidak pernah sendiri. Di dalam perjanjian baru juga kita lihat, Tuhan Yesus juga memanggil murid-muridnya itu untuk menolong mereka, mempersiapkan mereka supaya ketika Kristus tidak di sini lagi, mereka sudah bisa mengerjakan banyak hal. Dia mendelegasikan tugas, pengutusan 12 murid, pengutusan 70 murid, lalu evaluasi harus begini, harus begini. Jadi memang idealnya bukan hanya dalam dunia pelayanan, kita memang tidak boleh bergantung pada diri sendiri. Kita bukan superstar, kita bukan single fighter. Walaupun memang seperti kata Pak Santo, kalau saya yang melakukan itu, saya bisa pastikan hasilnya sangat baik. Tetapi kalau itu bergantung ke saya, maka sekali waktu saya tidak ada, orang-orang yang saya layani akan kesulitan. Saya tidak mempersiapkan mereka. Gitu. Saya merasa saya akan selamanya bersama-sama dengan mereka. Ini bisa berlaku untuk semua bidang ya. Orang tua yang terlalu merasa menjadi superhero bagi anak-anaknya, begitu dia meninggal, anak-anaknya bisa nggak jadi apa-apa, jadi gembel lah, atau uh, mencuci pakaian saja tidak bisa, membersihkan rumah saja tidak bisa, akan sangat menderita gitu. Jadi orang tua yang baik harusnya tidak melakukan seperti itu. Pemimpin yang baik juga harusnya berbagi tugas secara bertahap. Jangan berpikir kitalah pusat sesuatu. Jadi kultus individu, mungkin secara kalau kita seperti narsistik, kita bisa aja merasa sangat bahagia. Karena apa? Tanpa saya, ini nggak akan jalan. Tetapi secara kepemimpinan dan secara tinjauan iman kita, itu sangat buruk. Kalau sayalah yang menjadi pemimpin, lalu tidak ada orang yang saya persiapkan untuk bisa mengambil ini atau berbagi dengan ini, maka saya sebenarnya bukan pemimpin yang berhasil. Saya sedang membangun kerajaan sendiri yang membuat orang lain akan memuja saya, dan saya akan dengan bangga berkata, kalau ini kan gara-gara saya. Kalau nggak ada saya, mana jalan ini? Kalau saya nggak ada, mana jalan ini program ini? Kalau saya nggak ada, mana bisa, mana seperti ini hasilnya? Maka kita juga pada akhirnya bisa seperti glorifikasi, memuliakan diri sendiri. Kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, dan kita tidak lagi memberdayakan orang-orang. Karena itu konsep di dalam Alkitab juga, kita itu kan seperti satu tubuh. Satu tubuh tidak terdiri dari hanya satu anggota yang terus-menerus. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk banyak pekerjaan. Tapi kita juga membutuhkan bagian anggota tubuh yang lain, yang tidak akan bisa dikerjakan oleh tangan dengan maksimal. Jadi memang Pak Santo, kalau ada orang merasa uh, dirinya lah yang paling hebat seperti itu. Dan mungkin Musa pernah ada di posisi itu sampai Yitro datang. Tetapi ketika Yitro, seorang imam Tuhan yang mengerti dengan hikmat ilahi juga memberi masukan, ya Musa dengan rendah hati menerima masukan itu dan dia bisa memperbaiki dirinya. Maka orang lain tertolong. Jadi memang kalau ada yang masih berkeras hanya harus saya, itu ciri salah satu pemimpin yang tidak sehat, Pak. Dan tidak boleh dikembangkan. Tidak boleh kita pelihara begitu. Itu Pak Santo. Dia butuh Yitro untuk menegur dia gitu, Pak. Masih jimut Pak Santo. Ya, maaf Pak Santo masih jimut. Masih jimut Pak Santo. Nah, tidak kedengaran. Ya. Ya, masih jimut ya. Sudah ditegur tapi masih terus begitu karena memang kenyataannya dia memang pemimpin yang the best ya. Kalau dia yang menangani semuanya itu bagus. Kalau dia yang menangani semuanya beres gitu. Nah, orang-orang di sekitarnya juga mengaminkan itu. Akibatnya kalau ada apa-apa ya sudah dia saja gitu selalu. Gitu. Padahal sudah diingatkan, bahaya loh. Kamu nanti kalau mati muda
tempat yang kamu biasa pimpin berantakan itu, semuanya nggak siap gitu. Tapi dia begitu karena memang dia memang cakap. Kedua, sekitarnya juga selalu mendorong begitu. Ya, Sekitarnya diingatkan juga masih tetap apa-apa lah. Memang dia yang terbagus kok lah gimana. Kita kan memang cenderung oh ya terbagus ya udah biar dia gitu. Nah ini masalahnya ini gimana ini dalam pelayanan kan gitu ya. Karena ada ayat yang mengatakan kepada orang yang mempunyai kepadanya ditambahkan itu masalahnya. Kalau tidak mempunyai diambil lah itu kan masalah juga itu ya. Ayat itu bisa dipakai jadi pembenaran gitu. Ayo orang ini oh, punya tanggung jawab, orang ini punya talenta, orang ini punya kemauan keras untuk melakukan yang the best untuk Tuhan, ditambahi terus dengan tugas. Kalau di gereja kan gitu ya Pak Imam, iya Pak, iya Pak. sehingga orang yang jadi majelis gereja itu kan berputar-putar di sekitar itu saja. Ya, mungkin gini Pak, salah satu prinsip memang benar seperti itu ya, yang perumpamaan tentang talenta, yang punya banyak akan makin dipercayakan kalau dia mengelolanya dengan baik. Tetapi bukan satu-satunya prinsip tentang penata layanan gitu. Ada misalnya di kami sering menyebutnya prinsip 2-2-2 gitu. 2 Timotius 2 ayat 2 itu kan yang Paulus katakan kepada Timotius, apa yang kamu dengar daripadaku percayakan kepada orang yang cakap mengajar orang lain gitu. Percayakan, jadi dikatakan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi apa yang saya lakukan kepadamu, perbuat hal yang sama kepada orang lain supaya mereka juga dapat melakukannya kepada orang lain. Maka ini regenerasi. Memang Pak, saya berpikir uh, dalam beberapa sisi saya termasuk punya kecenderungan seperti itu, Pak. Saya kurang saya kurang tidak mudah saya mempercayakan sesuatu kepada orang lain karena saya tahu saya bisa mengerjakan lebih baik dari dia gitu. Tetapi di sini ada seperti perfeksionis di situ, tapi saya juga belajar saya tidak akan selamanya bisa mengerjakan ini. Maka saya mulai melibatkan orang-orang dalam mengerjakan sesuatu dan secara bertahap saya makin menarik diri dan mereka makin maju. Jadi saya tetap ketika saya memberikan delegasi misalnya saya nggak langsung lepas gitu saja, tapi saya me memberi nasihat, memberi saran atau misalnya termasuk karena dalam bidang menulis ya. Jadi di dalam kebaktian-kebaktian jemaat-jemaat ini jadi tambahan juga sih. Kami jadi sering buat ada drama singkat yang ada drama saya yang nulis skenario nya, saya yang memilih castingnya, yang orang-orangnya saya yang jadi sutradara juga. Lalu ketika penampilan di depan sana orang lain tidak tahu itu siapa yang di belakang layar, tapi ketika mereka tahu di balik layar udah ada apa-apa kalau buat gitu, Pak Pendeta aja kita minta, Pak Pendeta kita minta. Lalu ya saya juga belajar untuk mengambil porsi yang makin sedikit, tetapi memberi mereka kepercayaan-kepercayaan, dan ternyata kalau kita kasih kepercayaan, hasilnya juga bisa di luar dugaan kita juga gitu. Kita yang merasa mereka nggak bisa. Tapi begitu kita memberi ruang, ternyata mereka juga orang-orang yang Tuhan bisa pakai juga dengan luar biasa gitu. Hanya saja memang ya diperlukan kerendahan hati supaya kita juga tidak selalu menjadi ada di pusat spotlight gitu ya. Bukan kita yang terus-menerus akan disorot orang. Tapi kita bisa minggir, itu mirip dengan Barnabas yang awalnya Barnabas itu yang menjadi spotlightnya, tapi dia dengan senang hati, tanda kutip, memberikan panggung kepada Paulus, sehingga belakangan ketika melihat Barnabas dan Paulus, orang-orang nggak menyebut nama Barnabas lagi, cuma Paulus dan teman-teman, Paulus dan teman-teman. Tapi Barnabas tidak merasa terganggu karena apa? Yang penting tujuan pelayanan tercapai, Tuhan dimuliakan, saya nggak dikenal orang pun tidak apa-apa. Tetapi pekerjaan berjalan, orang-orang terlayani dengan baik dan Tuhan dimuliakan gitu. Jadi memang kalau seperti tadi itu harus saya karena kualitas saya pasti baik begini-begini. Di satu sisi bagus, tapi itu tidak akan bisa selamanya kita lakukan. Maka salah satu yang saya suka dari Musa adalah dia seorang yang sangat hebat, Tuhan pakai dia luar biasa, tapi dia rendah hati untuk mendengar kritikan atau nasihat dari orang lain, termasuk dari Jitro ini. Demikian Pak Santo. Ya, menarik ya Pak Embang ya. Jadi memang butuh apa kerendahan hati ya yang dikritik. Juga kita butuh jitro-jitro ya. Biar datar hadir itu dalam kehidupan setiap pribadi kita masing-masing ya.
Dan kita yakin di saat itu sudah datang, ya kita juga harus dengan rendah hati mendengarkan dan menerima masukan atau kritik ya, karena segala sesuatu pasti yang terbaik. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin ada pengalaman lagi ya, mungkin dalam dunia pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, sehingga benar-benar pagi hari ini kita diperlengkapi. Oh ada, silakan Pak Paul Andan. Ya, dia sudah angkat tangan tadi. Ya, silakan Pak Paul Andan. Ya, silakan Pak. Ya mungkin moodnya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Ya, silakan Pak. dalam pengalaman saya sebagai perintis 43 tahun, saya punya banyak pengalaman. Kalau dibilang ada kritik cantik, ada juga kritik jelek. Jadi saya belajar untuk memilih. Tidak semua kritik dari siapapun juga saya bisa terima. Tapi dalam hidup saya ada 5 orang sebagai mentor yang saya selalu bertanya dan minta kritikan. Saya tidak mengikuti kritik dari siapa saja, karena itu sudah terbukti kadang-kadang menyakitkan dan tidak membawa ke jalan yang betul. Ya, demikian saja. Ya, terima kasih Pak Paul sharingnya. Ternyata 43 tahun luar biasa, ya, pengalaman luar biasa ya. Jadi ada dua hal, kadang-kala kritik itu hanya yang cantik, ada yang jelek. Tetapi kalau bisa mendengarkan yang cantik ya, itu yang membangun. Oke, silakan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang lainnya. Silakan. Pagi ini sangat menarik tema kita, supaya ini kita boleh saling melengkapi. Ya, kami persilakan ya, saling berbagi. Ya, mungkin di sini ada beberapa rekan-rekan kita, ya, baik mungkin dunia dan pekerjaan dan pelayanan, ya, sehingga kita ya, pagi hari sama-sama bisa berbagi. Ya, saya kan Bapak Ibu, ya, kami memberikan ruang untuk Bapak Ibu untuk bersama-sama menyaringkan pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, mungkin ada Pak Isa kan pagi hari ini. Ya, Pak Edi Tondingan mungkin. Selamat pagi, Pak Edi. Pak Edi Tondingan. Yang menyampaikan sesuatu Pak pagi hari ini Pak, mungkin ada pengalaman, silakan Pak. Ya, kadang-kadang kedengaran, Pak. Kedengaran Pak, ya silakan Pak Edi. Ya, kedengaran Ya, Pak. ya saya hanya sharing saja. Kadang-kadang ada orang yang tidak apa ya. Saya sering ketemu orang yang tidak mau, biasanya apa ya, kalau di pelayanan, biasanya kalau di gereja, biasanya ada BPM, itu Badan Pekerja Majelis. Kita memberikan masukan bahwa dulu perencanaannya seperti ini, tetapi kok sekarang yang dibuat yang lain, bukan yang direncanakan. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah sampaikan begitu, kita malah berkelahi dengan orang itu. Tidak mau diterima, akhirnya kadang-kadang, ya kalau saya memberikan kritik dengan tidak memberikan kritik, lebih baik kita diam kayaknya, daripada kita menjadi banyak lawan lagi nantinya. Itu yang kadang-kadang bisa saya sampaikan. Akhirnya untuk memberikan kritik, ya memang kita harus memilih waktu yang tepat, bahasa yang baik, ya, ya orangnya juga mesti kita tahu dulu orangnya seperti apa yang memimpin itu. Saya kira itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Ini ada yang menarik nih Pak Pendeta Tambung ya. Dia mengatakan bahwa harus waktu yang tepat gitu ya. Jangan sampai mungkin waktu tepat juga suasana yang tepat ya. Seringkali kadang-kala suasana nggak pas, bukan menjadi sesuatu yang baik, tambah sesuatu yang berat tambah ya. Dan baru nyam nanti jadinya ya. Juga mungkin bahasa yang baik gitu ya. Betul Pak ya. Itu Pak Sony benar Pak, di situ juga memang ada ditekankan dengan caranya benar atau tepat, waktunya dan tujuannya atau motivasinya juga gitu. Jadi mungkin Iya. ini salah satu apa juga tadi yang dibilang Pak Paul itu sepakat. Ada banyak kritikan yang nggak perlu kita dengarkan Pak, yang nggak abaikan saja gitu. Nggak
kita nggak perlu menanggapi semua, kalau nggak capek kita. Dan kalau misalnya sudah disampaikan tapi tidak dikerjakan juga, setidaknya kita sudah melakukan bagian kita. Tapi mungkin kita juga bisa perlu bertanya pada diri sendiri, apakah memang ini perlu disampaikan? Kalau Bapak bisa bayangkan seandainya Yitro mendiamkan ini, maka Musa bisa stres berkepanjangan dan bangsa Israel juga begitu. Tetapi memang ada hal-hal yang harus kita suarakan, tetapi kita sendiri bisa memilah mana yang udahlah, nggak perlu yang ini, nggak perlu yang itu gitu, supaya efektif. Satu contoh praktis saja mungkin, bagi Bapak Ibu yang bukan pendeta, mungkin salah satu waktu yang bisa dilihat untuk menyampaikan kritik misalnya, tolong jangan sampaikan sebelum kebaktian, gitu. Karena nanti begitu disampaikan 10 menit sebelum kebaktian, pendetanya mau khotbah udah stres dulu gitu, udah apa dulu, itu contohnya. Jadi kadang-kadang kalau ada masalahnya, jemaat kan berpikir begini, mumpung jumpa sama Pak Pendeta, di hari lain susah bertemunya. Jadi begitu waktu 2 menit dengan dia sampaikan itu, tapi kepikiran udah berjam-jam dan itu mengganggu kita dalam fokus pelayanan berikutnya gitu. Jadi lebih bagus misalnya udahlah pilih waktu yang lebih tenang, supaya nanti jangan kita juga jadi kalau misalnya orang mau berkhotbah 5 menit sebelum disampaikan tentang sesuatu yang sebenarnya nggak urgent tapi itu mengganggu. Bayangkan seluruh jemaat, seluruh gereja itu akan mengalami rugi karena pendetanya jadi nggak beres lagi sekarang menyampaikan pelayanannya gitu. Itu contohnya. Jadi bagi kita harus terus belajar memang kapan, di mana, bagaimana, tujuan kita apa dalam menyampaikan kritik. Begitu Pak Sony, begitu Bapak Ibu. Iya, menarik Pak. Ya. Oke, di sini juga ada Pak Kron Berdi, Pak Kron ya, Pak Kron Berdi. Iya. Selamat pagi Pak Kron Berdi. Ya, dengar suara saya Pak. Ya, Pak Kron Berdi. Ya, ya. Ya belum dibuka Pak mic-nya Pak. Ya masih di unmute. Ya, Pak Kron Berdi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Sony. Iya, mungkin ingin berbagi Pak, mungkin ada pengalaman dalam mungkin dari apa, mungkin sisi pekerjaan atau keluarga ingin berbagi Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf nih seringkali terlempar dari ruang Zoom karena sinyal di tempat saya kurang baik Pak. Ada hanya 1 dan 2 balok saja. Tapi ya puji Tuhan karena masih bisa masuk kembali seperti itu. Ya, saya mendengar dari apa-apa yang telah disampaikan tadi, sangat memberkati sekali sharing ini. Ya, apa yang telah disampaikan tadi itu mengenai kritik cantik. Ya, di sini saya belajar. Saya masih muda. Saya gembala sidang. Ya, baru 20-an tahun Pak saya gembala sidang. Di samping itu saya juga bekerja di tempat yang lain untuk apa namanya seperti Paulus ya, membuat tenda untuk bisa pelayanan tetap bertahan seperti itu. Nah, yang saya mau apa namanya sharingkan ini terkait masalah pengalaman dalam pelayanan saja Pak. Ya, jadi kami ada di dalam gereja yang kecil di satu dusun yang saya layani. Nah, ketika saya mau mendelegasikan apa namanya ini tugas-tugas, memang dari apa yang disampaikan oleh Yitro, mertuanya Musa, itu kurang lebih saya ada catat tuh ada 4 item yang memang menjadi syarat khusus orang yang cakap, takut akan Tuhan, ya, orang yang dapat dipercaya ini berbicara mengenai integritas, lalu kemudian yang paling penting itu jujur, ya. Nah, lalu Paulus juga menyarankan kepada Timotius, ya, yang pertama itu cakap, yang kedua itu dapat dipercaya. Nah, kurang lebih. Nah, memang dalam pelayanan kami ada orang yang memang dapat dipercaya, gitu, ya. Tapi tidak cakap. Ini jadi masalahnya, ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, misalnya, tapi tidak cakap. Akhirnya tugas-tugas itu tetap gembala sidang. Yang misalnya begini,
eh, ini dilema, misalnya untuk main musik misalnya. Dari seluruh jemaat itu ya ada sih yang bisa sedikit gitu. Nah, saya mau delegasikan itu, kamu harus, memang saya sudah mengajarkan, sudah menganjurkan untuk belajar, terus untuk meningkatkan kapasitasnya ya, tapi memang masih perlu waktu ya. Akhirnya bertahun-tahun ya gembala sidang terus yang sambil sambil mainkan musik gitu kan, kadang lalu disuruh doa, akhirnya duduk di tempat musik saja doanya. Jadi ini problem ya, untuk gereja yang seperti kami yang masih kecil dan jemaat yang masih sedikit, berbeda dengan konteks yang sedang dihadapi oleh Musa. Kalau Musa kan terserah mau pilih berapa orang gitu kan, yang 10.000, pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 10. Nah, kita ini ada di paling bawah, misalnya ada 10 orang, ini gimana ini? Untuk mendelegasikan, mempercayakan pelayanan ini. Nah, mungkin itu yang menjadi problema kami. Mungkin ada masukan dari Pak Hembang juga terkait masalah-masalah ini. Nah, mungkin itu saja Pak, sharing dari saya. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih Pak Ramberdi. Iya, gimana nih Pak Imbang? Ini sepertinya ini Terima karena kasih. tema Anda ini sangat menarik pagi hari ini. Terima Latar kasih belakang sharingnya gereja. Pak Berdi yang masih baru dalam pelayanan 20 tahun gitu ya. Itu udah udah senior itu Pak. Eh, sama-sama saya juga mulai 2003 di dalam pelayanan, jadi sudah 20 tahun juga. Jadi eh, memang syukurnya kita lihat di konteks Musa, karena itu dia memimpin satu bangsa. Jadi pasti banyak sumber daya di situ. Memang tantangan bagi kita di gereja-gereja kecil terbatas, sangat terbatas. Tetapi memang tidak selalu langsung bisa seperti itu, udah langsung pilih, langsung tunjuk, apalagi yang membutuhkan kecakapan khusus seperti bermain musik. Karena nanti bisa saja bahkan ada orang-orang yang sudah bisa bermain musik saja belum tentu bisa diminta mengiringi musik gereja. Atau dia sudah bisa main musik tapi dia tidak pede di depan umum, bermain di depan umum, main sendiri boleh gitu. Atau dia tidak bisa mengiringi nyanyi bersama. Jadi memang saya pikir seperti yang Pak Berdi lakukan juga sebaiknya memang Pak lebih fokus kita mendidik atau melatih mereka supaya semakin bisa. Memang butuh waktu, Pak, butuh waktu. Jadi misalnya ada beberapa teman juga, ada teman saya juga yang menolong begitu di daerah, melatih para anak-anak muda, remaja untuk bermain musik. Tapi rata-rata begitu nanti mereka ini tamat SMA sudah meninggalkan kampung, pergi ke kota studi lanjut, oh gitu. Maka akhirnya mereka juga dilatih juga anak-anak, dilatih juga pemuda, tapi dilatih juga keluarga-keluarga muda yang memang sudah tinggal di kampung. Karena ini akan makin kecil kemungkinan mereka pindah ke kota yang lain. Jadi bisa ada regenerasi. Ini juga yang kami lakukan termasuk di gereja kita, Pak. Kami memang menantang yang tertarik untuk bermain musik, yang ada minatnya di situ untuk dilatih oleh orang-orang yang bisa bermain musik supaya makin banyak sumber daya di dalam gereja. Karena misalnya ada pemain musik yang sangat profesional, Pak. Saya sendiri sangat suka kalau ada apa-apa, saya bisa tunjuk dia. Itu tahu beres lah. Pokoknya musik semua mau mengiringi pernikahan, mau ini semua nggak perlu perintah lagi. Kita hanya tinggal bilang, Pak, buat ini, udah beres, beres itu. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa bergantung dengan orang-orang yang seperti itu. Harus dipupuk supaya seperti ini sehingga makin banyak orang bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi mungkin Pak Berdi tetaplah sabar Pak. Men-training mereka lagi, melatih mereka lagi, mendorong supaya semakin banyak dan semakin diberdayakan orang-orang yang terlibat. Kalau enggak nanti satu sisi bagus juga misalnya bayangkan Bapak Pak pendetanya yang nanti bisa jadi main musik, lalu pakai mic untuk sekaligus worship leader, pimpin doa, khotbah, turun di situ semua. Akhirnya kita berpusat kepada satu orang. Berpusat pada satu orang, anggaplah nanti pendetanya harus tugas keluar kota atau kurang sehat. Maka bayangkan betapa langsung tidak nyamannya orang-orang di dalam kebaktian-kebaktian ketika tiang utamanya tidak ada di situ gitu. Demikian Pak. Iya,
Menarik Pak Verdi ya dari Pak Emang Tambun. Ya tadi kalau kita bicara tadi kan udah banyak dari segi pelayanan dan sebagainya. Mungkin ada dari segi pekerjaan atau rumah tangga dan sebagainya. Oke, mungkin berbagi dalam hal pekerjaan. Ya, silakan. Ini mungkin ada Mas Anton yang berbagi, Mas Anton. Ya, mungkin dari segi pekerjaan, ya tadi kan ada pelayanan dan sebagainya. Yang berbagi pagi ini silakan dengan tema yang menarik yaitu kritik yang cantik. Ya, silakan Mas Anton. Sementara menyimak dulu Pak Sony, karena beberapa hal tadi udah banyak terwakilkan juga. Oke, baik, terima kasih. Yang mungkin tadi pria-pria, mungkin ada wanita yang pagi hari ini menyampaikan sesuatu ya, mungkin pengalaman. Silakan, ya, yakin, ya mungkin biasanya kalau pria ngeritik itu mungkin apa ya, cuma hanya beberapa kata ya. Tapi kalau wanita yang kritik itu mungkin wah lebih panjang gitu ya. Maaf bukan apa, tapi mungkin bisa jadi panjang. Ya mungkin silakan ini berbagi para wanita ini hadir wanita-wanita yang luar biasa. Silakan. Saya masih beri kesempatan untuk para wanita yang hadir pagi hari ini. Ya, jangan malu, silakan. Ya, mungkin Bu Sri ingin berbagi. Bu Sri Widayati. Selamat pagi Bu Sri. Bu Sri Widayati ingin berbagi Bu. Ya, gimana Bu? Maaf. Saya hanya terima kasih sih untuk Bapak Embang tadi. Kebetulan mungkin saya adalah salah satu dari anggota Zoom ini yang maksudnya bukan hamba Tuhan full time, saya hanya jemaat biasa. Tapi saya bersyukur tadi ada satu hal yang disampaikan oleh Pak Embang bahwa untuk memberikan kritik itu lebih baik ya untuk kalau bisa jangan saat mendekati si hamba Tuhan ini untuk menyampaikan firman ya ini boleh menjadi berkat ya untuk kami boleh menyampaikan ke rekan ke teman-teman yang terkadang juga mungkin ya tadi seperti tadi ya kadang untuk menemui si hamba Tuhan ini sangat susah ya karena keterbatasan waktu beliau yang banyak yang harus dilakukan dalam pelayanan. Terkadang kita mumpung ada waktu jadi menyampaikan kurang tepat pada waktunya seperti itu. Jadi terima kasih itu tadi Pak Embang yang mungkin bisa menolong kami teman-teman untuk ya mengempat untuk sementara. Jadi kita memberikan waktu untuk pas waktunya yang pas itu aja. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Embang, dan terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, pagi hari ini sudah juga mendapatkan jawaban yang luar biasa ya dari perenungan yang kita dengar pagi hari ini juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Embang latar belakang itu beliau. Ya, mungkin saya beri kesempatan terakhir yaitu kepada mungkin tadi pria sekarang wanita ya. Silakan mungkin langsung dari Pamret dari Renungan Harian, Ibu Lilis Indestuti. Silakan Ibu. Mungkin bagi sesuatu pagi hari. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Embang Tambun. Tunggu luar biasa ya pada pagi hari ini berkat yang kita terima. Ya, saya menambahkan sedikit aja mungkin. Kan dalam hal ini ada si pemberi kritik dan si penerima kritik ya. Kalau dari si pemberi kritik rasanya tadi sudah banyak sekali dibahas gitu. Mungkin saya menyoroti sedikit dari si penerima. Di sini kita bisa melihat sungguh luar biasa Musa ini ya. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat besar, sudah melakukan banyak hal yang sangat luar biasa. Tetapi dia masih tetap bisa menerima ketika seseorang memberikan saran. Nah, kayaknya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat kenapa kok seringkali orang itu sangat sulit untuk menerima kritik, walaupun kita semua tahu kita sulit. Tetapi ada orang yang benar-benar kalau mendapatkan kritik itu langsung dia defensif gitu. Belum didengar, dia sudah langsung pasang tameng gitu ya. Dan kadang-kadang nyerang balik gitu. Nah, kalau kita meneladani Musa tadi kan sudah
disebutkan juga oleh Pak Embang Tambun, salah satunya adalah karena kerendahan hati. Bagaimana seseorang itu walaupun dia pemimpin yang sangat besar, tetap mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Musa dikatakan seorang yang paling lemah lembut ya. Lemah lembut di sini bukan berarti dia itu nggak punya pendirian. Dia dalam arti lemah, bukan. Tetapi lemah lembut adalah orang yang sungguh-sungguh punya prinsip. Tetapi dia bisa dengan segala kerendahan hati dia menerima kehendak Tuhan. Nah, salah satu kenapa orang sangat defensif adalah sebetulnya dia nggak percaya diri gitu. Kalau orang sangat gampang terancam, ya self esteemnya rendah, walaupun kelihatannya dia itu percaya diri, tapi sebetulnya dia sangat ringkih, sangat gampang sekali untuk merasa dia rendah. Jadi setiap kali dia menerima kritik, maka dia nggak akan siap. Gitu. Nah, ini seringkali sangat sulit karena orang itu nggak bisa melihat diri sendiri kan ya. Makanya kan Tuhan selalu menempatkan pemimpin atau siapapun kita, setiap manusia itu untuk bisa berelasi dengan orang lain. Dan di dalam relasi itu kita akan mendapatkan satu kekuatan, satu nasihat. Kalau kita mau berkembang lebih besar, maka semakin dia bisa menerima nasihat, menerima konseling, tidak menganggap dirinya sendiri itu yang paling bisa, yang paling benar, itu maka akan semakin besar dan semakin banyak yang bisa dilakukan. Seperti tadi ya, sudah disebutkan juga. Kalau kita mau diri kita sendiri, maka yang bisa kita lakukan itu sangat terbatas. Walaupun mungkin dia punya kapasitas yang besar, tetapi tidak akan berkembang sekapasitas kalau dia itu bisa bersama-sama dengan orang-orang yang tentunya juga sevisi dan juga ada di dalam Tuhan ya. Kalau dia bisa bersedia untuk merendahkan hati, dia bisa membuka hati dan membuka telinga, membuka pikirannya untuk menerima nasihat-nasihat dan konseling dari orang lain, maka Tuhan bisa membuat sesuatu yang sangat besar di dalam kehidupannya. Nah, mungkin dalam hal ini salah satu aplikasi adalah bagaimana kita melihat Musa, seorang hamba Tuhan yang sudah begitu besar pun, dia itu bersedia untuk menerima konseling dari orang lain, bersedia untuk menerima nasihat dari orang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lilis. Menarik sekali ya. Musa seorang hamba Tuhan, tokoh yang besar ya, tapi dia juga bersedia untuk menerima ya kritik dengan rendah hati ya, menerimanya. Ya begitu harusnya juga terjadi di kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan ya. Walaupun dimanapun kita berada, baik di pekerjaan kita, di pelayanan kita, ya di pelayanan di mana kita tempatkan di gereja kita gitu ya, kita juga harus menerima dalam hal ini. Karena kita belajar di teladan dari Musa ini. Ya, ya Pak Pendeta Hembang, ini sangat menarik karena ini sesuatu yang indah sekali pagi hari ini ya, dengan tema yang menarik, kritik yang cantik, bahkan membangun kita semua pagi hari ini agar kita menyadari bahwa segala satu kritikan itu ya cantik gitu ya, tidak ada hal-hal yang jelek sebenarnya, dan itu demi kebaikan kita, betul ya Pak Pendeta Hembang ya. Ya, Bapak Ibu maaf karena waktu yang sangat tidak memungkinkan untuk kita boleh masih bersama lagi ya, karena waktu terbatas dan kami juga
merindukan Bapak Ibu boleh mengikuti kembali, ya boleh menyaringkan mungkin saat perenungan di mendatang ya. Kita boleh bersama-sama membagikan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Dan pagi hari ini waktu mungkin untuk kita bisa sharing saya cukupkan, sehingga biarlah pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa doa syafaat. Tapi saya akan bacakan kata bijaknya pagi hari ini. Masalah dengan kebanyakan dari kita adalah kita lebih suka dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritik. Ya, itu kata bijak pagi hari ini yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Nanti akan dipimpin oleh Bu Dati dan nanti sekaligus doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto. Ya, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan Bu Dati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang mengaruniakan kepada kami berbagai karunia dan bahkan kesempatan untuk kami melayani di ladang pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini ketika kami mengikuti SJBRH, Tuhan boleh memakai Bapak Pendeta Himbang Tambun untuk menolong kami belajar dari Yitro dan Musa. Terima kasih untuk bagian ini yang boleh dibagikan bagi kami dan juga sharing dari Bapak Ibu yang memperluas wawasan kami. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menolong kami supaya kami boleh memiliki kerendah hatian seperti Musa dan kebijaksanaan seperti Yitro, sehingga kami boleh mengembangkan kapasitas kami dan menjadi lebih efektif di dalam pelayanan kami, baik di tempat pekerjaan kami, di gereja maupun komunitas di mana Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa untuk beliau Bapak Pendeta Himbang Tambun di dalam pelayanan baik di gereja maupun di kampus, juga bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan menolong, semakin memberkati dengan berlimpah-limpah dengan segala karunia dan perlengkapan yang diperlukan di dalam pelayanan beliau, juga bersama dengan kami di renungan harian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, konflik yang terjadi di Ukraina maupun di Timur Tengah, Israel dengan Palestina, dan juga di daerah di wilayah Gaza. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk berkarya memberi perdamaian kepada dunia ini. Kami mengingat korban perang dengan segala hal yang membuat mereka menderita. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau membuka akses untuk bantuan-bantuan bagi kesehatan, bagi keamanan, dan segala hal yang diperlukan ya Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan bagian ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program ini 1 jam bersama renungan harian yang telah boleh berjalan sampai sejauh ini. Kami mengucap syukur Ebenezer sampai hari ini Tuhan menuntun kami, menolong kami di pelayanan renungan harian, juga bersama para penulis dan para pembaca, relasi, pelanggan setia renungan harian. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan kiranya Tuhan meneruskan berkat dan karya-karya-Mu bagi pelayanan SJBRH ini sehingga semakin memberkati banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami yang mengerjakan bagian ini biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami dan kami tidak lekas berpuas diri namun senantiasa bergantung kepada Allah yang memiliki pelayanan ini. Berdoa untuk Bapak Ibu yang pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan kami meluangkan waktu di dalam segala pergumulannya, baik apapun itu, pergumulan dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pelayanan, Tuhan campur tangan. Yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang lemah Tuhan menguatkan, yang menderita Tuhan menopang. Oh terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan permohonan ini, doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Haleluya. Amin.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dadi, terima kasih Pak Pendeta Sutanto. Ya, kita akan mengangkat pujian, yaitu kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan sebagai ucapan syukur kita pada pagi hari ini, kalau kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Mari kan pujian ini sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mengucap syukur dalam segala hal, ya, dalam kehidupan kita, karena itu Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu pagi hari ini. Terima kasih terutama untuk penulis, yaitu Bapak Pendeta Hembang Tambun. Ya, terima kasih Pak, yang pagi hari ini sudah berbagi bersama kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan pekerjaan Bapak, dan dipakai Tuhan luar biasa. Kami menantikan karya-karya berikutnya Pak. Terima kasih Pak Hembang Tambun. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Ya. Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih juga buat Bapak-Bapak yang jauh ya, dari Pak Stefanus yang ada di Australia. Terima kasih buat kehadirannya, juga Pak Paul di Kalimantan, juga Bapak Ibu yang lainnya, jauh-jauh juga Pak Michael Kasunso yang dari Manado. Ya, terima kasih buat kehadirannya dan memberkati kita semua pagi hari ini. Ya, terima kasih dan sekali lagi selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu di minggu mendatang. Tuhan berkati semuanya. Salam. Ya, terima kasih.